Ibu, tolong ibu. Ya. Ibu. Ya, siapa? Mabrur bu. Kenapa Ki? Kakakku bu. Kenapa? Sakit kodong. Kopi saya tunggu Iya. mana? Saya ambil alat dulu. Iya bu. Ayo. Iya. Ayo cepat lah. Iya. Di atas ibu. Iya. Sini ibu. Iya. Assalamualaikum. Salam ibu. Iya, kenapa Pingsang bu, nggak tahu kenapa tiba-tiba tidak enak rasa bu. deh. Dari jam berapa itu? Dari tadi sore bu. Ide, kenapa baru dipanggil nah malam ini? Saya tensi dulu, Dek. Iya bu. Ih, rendah sekali tensinya. 80 per 60. Jadi bagaimana mi itu? Ini sebaiknya kalau saya tuh harus dikasih masuk cairan dulu. Baru kita lapor dokter toh. Iya. Udah apa-apa aja kodong kakakku. Ini Mi, mau dulu dikasih masuk cairan, terus itu kita lapor dokter, baru dikasih obat apa yang mau diberikan, tapi tidak bisa dirawat di rumah, harus pergi puskesmas. Puskesmas Sabutun terletak di Pulau Sabutun di Kecamatan Liukan Tupak Biring Utara dengan wilayah kerja 7 desa dan 18 pulau. Dengan kondisi masyarakat dan letak geografis yang berbeda itu, sehingga menimbulkan banyak penyakit-penyakit yang diderita oleh masyarakat kepulauan, terutama hipertensi, gula, dan penyakit-penyakit kulit lainnya. Dengan adanya kondisi ini, tentunya masyarakat sebenarnya membutuhkan pemeriksaan kesehatan yang lebih lanjut. Namun, jumlah kunjungan yang ada di puskesmas sangat kurang dibanding dengan jumlah penduduk wilayah kerja di wilayah puskesmas Sabutun. Setelah kami melakukan tanya jawab dengan berbagai masyarakat di wilayah-wilayah pulau lingkup kerja kami, bahwa kenapa mereka tidak mau memanfaatkan fasilitas puskesmas yang telah disediakan oleh pemerintah. Telah ditemukan jawaban-jawaban mereka bahwa mereka itu enggan untuk ke puskesmas lantaran karena mahalnya biaya transportasi untuk berobat ke puskesmas. Karena ketika mereka mau ke puskesmas berobat, mereka harus menyewa perahu untuk ke Pulau Sabutun. Memiliki tubuh yang sehat merupakan dambaan setiap orang. Namun keinginan tersebut terkadang tak diiringi oleh akses layanan kesehatan yang memadai. Belum semua masyarakat Indonesia menikmati pelayanan kesehatan, terutama bagi mereka yang tinggal di daerah tertinggal, perbatasan, dan kepulauan. Masyarakat yang tinggal di kepulauan misalnya, umumnya mengalami kesulitan untuk mengakses pelayanan kesehatan primer yang berkualitas, disebabkan kondisi geografi, topografi, transportasi, akses komunikasi, tingginya tingkat kemiskinan penduduk, dan berbagai masalah sosial lainnya yang dihadapi. Hal ini juga saya hadapi di tempat saya bertugas sebagai tenaga kesehatan di Pulau Sabutung, Kecamatan Tupak Biring Utara, Kabupaten Pangkajene Kepulauan Pangkep, Sulawesi Selatan. Selama 19 tahun mengabdi di wilayah kepulauan, saya merasakan susahnya warga pulau mendapatkan pelayanan kesehatan karena minimnya tenaga dokter di wilayah kepulauan. Tidak semua pulau memiliki fasilitas kesehatan seperti puskesmas, sementara tenaga dokter hanya ada di puskesmas. Wilayah kerja kami terluar itu
sampai harus mengeluarkan biaya 200.000 untuk satu kali kunjungan ke puskesmas. Nah, jikalau dalam seminggu mereka harus berkunjung ke puskesmas 2 atau 3 kali seminggu, bisa dibayangkan berapa kali mereka harus mengeluarkan biaya untuk ke puskesmas. Untuk berobat ke puskesmas, mereka memerlukan dan memakai range waktu yang panjang. Mulai misalnya mereka berangkat dari pulau dari jam 8 pagi, otomatis setelah berobat mereka bisa kembali ke rumahnya dan sampai di pulaunya sekitar jam 2 siang. Dengan demikian, pekerjaan-pekerjaan mereka yang di pulau, yang di rumahnya, yang biasanya ibu-ibu nelayan itu membantu suaminya ketika pagi dan siang hari, sudah tidak bisa mereka laksanakan karena mereka harus ke puskesmas. Bisa dibayangkan bagaimana saya bersama teman tenaga kesehatan lainnya berupaya memberikan pelayanan kesehatan dasar kepada setiap warga yang tinggal di pulau lainnya. Wilayah kerja yang luas dan jarak tempuh yang jauh antar kepulauan menjadi salah satu kendala. Karena itu, di tahun 2018, saya dan teman-teman di Puskesmas Sabutung memperkenalkan program Perahu Sehat Pulau Bahagia. Kegiatan Perahu Sehat Pulau Bahagia menjadi salah satu terobosan untuk menjemput pelayanan dengan mengunjungi langsung masyarakat yang tinggal di pulau dengan sarana transportasi yang relatif minim. Pelayanan ini mengimplementasikan puskesmas keliling berbasis kepulauan yang menyediakan layanan kesehatan yang sifatnya bergerak atau mobile. Tujuannya untuk meningkatkan jangkauan dan kualitas pelayanan puskesmas bagi masyarakat di wilayah 16 kepulauan di wilayah kerja Puskesmas Sabutung yang sulit terjangkau oleh pelayanan puskesmas dalam gedung. Jarak pulau yang agak berjauhan sehingga dalam sehari hanya mampu menjangkau 5 pulau dengan melayani kesehatan dasar sebanyak 150 orang. Inilah tujuan sejati Perahu Sehat Pulau Bahagia yang dicanangkan untuk meningkatkan akses masyarakat pulau terhadap pelayanan kesehatan dasar yang lebih komprehensif. Terlebih dengan kehadirannya, mendukung penurunan kasus 10 penyakit terbesar di kepulauan dengan memberikan layanan penanganan kasus, pelayanan kegawat daruratan dasar, pelayanan rujukan, serta pelayanan promosi kesehatan, pencegahan, dan pemantauan. Kehadiran saya dan tim tenaga kesehatan lainnya tidak hanya disambut antusias warga pulau, namun juga disambut antusias pemerintah desa. Antusias ini memberi gambaran besarnya manfaat PSBB dalam meningkatkan derajat kesehatan di kepulauan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bila. Halo. Salim dulu. Selain mendapatkan pelayanan upaya kesehatan masyarakat juga diberikan upaya kesehatan perorangan yang menyasar ibu hamil, balita, anak usia SD, usia produktif, lansia, penderita hipertensi, penderita diabetes, ODGJ, orang terduga TBC, dan orang dengan risiko HIV. Bagaimana caranya kita bisa melakukan pelayanan kepada masyarakat tanpa masyarakat itu terbebani dengan faktor ekonomi yang harus mereka menyewa perahu. Akhirnya dengan teman-teman di puskesmas tercetuslah ide untuk membuat inovasi ini, yaitu dengan cara mendekatkan layanan ke masyarakat, menghadirkan puskesmas ke tengah-tengah masyarakat di kepulauan, menghadirkan miniatur puskesmas di tengah masyarakat kepulauan dengan membawa tim puskesmas turun ke pulau-pulau. Nah, sampai hari ini inovasi ini masih terus berlanjut
dan juga mendapat dukungan dari pemerintah desa. Dengan berjalannya inovasi ini kurang lebih 4 tahun, jumlah kunjungan di puskesmas meningkat, kemudian temuan penyakit di teman-teman pemegang program juga semakin meningkat, bahwa kemarin ketika inovasi ini tidak jalan, temuan-temuan penyakit di berbagai pulau itu tidak berjalan dengan maksimal. Nah, dengan adanya inovasi ini, teman-teman baik itu teman-teman dari program TB, teman-teman dari program ODGJ yang turun langsung ke lokasi untuk melakukan deteksi dini penyakit, secara langsung dapat menemukan masyarakat-masyarakat yang mengidap penyakit tersebut. Di antara 17 pulau yang ada di Kabupaten Pangkep, Pulau Sabutung adalah salah satu wilayah kepulauan yang sudah dilengkapi fasilitas puskesmas sebagai layanan kesehatan dasar masyarakat sebelum ke kota untuk mendapatkan layanan kesehatan lanjutan dan lengkap. Tetapi menjadi kendala tersendiri ketika Puskesmas Sabutung harus melayani 7 desa dan 17 pulau yang masuk dalam wilayah kerja Puskesmas Sabutung. Program Perahu Sehat Pulau Bahagia ini dilaksanakan dengan mengunjungi pulau-pulau untuk lebih mendekatkan pelayanan dasar kesehatan kepada masyarakat. Seperti hari ini, saya bersama teman-teman tenaga kesehatan dari Puskesmas Sabutung akan mengunjungi Desa Matiro Uleng, Pulau Kalumbing, menempuh 30 menit perjalanan laut menggunakan perahu. Setelah 30 menit, kedatangan kami di dermaga Desa Matiro Uleng disambut hangat pemerintah desa dan warga. Ternyata, warga sudah bersiap sejak pagi untuk memeriksakan kesehatannya. Untuk mendapatkan pelayanan, warga cukup datang ke lokasi yang telah ditentukan dengan membawa tanda pengenal atau kartu berobat. Kehadiran pelayanan kesehatan yang kami perkenalkan adalah layanan dasar yang dilakukan dokter gigi, bidan, perawat, tenaga laboratorium, tenaga farmasi, sanitarian, tenaga gizi, dan tenaga promosi kesehatan. Hal ini dapat mengurangi perbedaan antara pelayanan fasilitas kesehatan yang hanya dilayani oleh bidan atau perawat. Jenis pelayanan yang diberikan termasuk pencabutan gigi, pemeriksaan ibu hamil dan balita, KB, serta kesehatan lingkungan. Dulu susah sekali mendapat pelayanan kesehatan, karena kalau kita sakit harus menyeberang lagi ke pulau, karena di puskesmasnya di Pulau Sabutung. Kita kalau mau nyebrang pakai perahu membayar 150 pp. Kalau pergi periksa sakit biasa parah baru dibawa lagi ke pulau sebelah untuk pengobatan. Biasa juga kadang kalau ada perahu, kadang juga tidak ada, kita menunggu kapal datang dari Pangkep baru kita menyeberang lagi. Sekarang sudah ada layanan masyarakat di sini, kami sangat senang. Harapan kami semoga kunjungan ini tetap selalu ada dan
Kalau bisa 1 minggu lah selalu datang ke sini mengunjungi warga masyarakat Pulau Kelambing ini, dan khususnya bagi ibu-ibu yang sedang banyak penyakitnya tidak lagi menyeberang ke Pulau Sabutung. Tempat yang biasanya kita ketemu. Bersama pemerintah desa, saya memberi perhatian khusus dan dukungan terhadap pelaksanaan PSBB di desa pada 17 pulau, termasuk dukungan anggaran untuk transportasi melalui dana desa. Melalui dana desa, pemerintah desa dapat merencanakan anggaran transportasi perahu bagi tenaga kesehatan yang akan memberikan pelayanan kesehatan di desa pada pulau yang ditunjuk. Izin menyampaikan terkait masalah sebelum adanya layanan PSBB, derajat kesehatan masyarakat kami itu agak menurun. Tapi setelah adanya layanan PSBB, alhamdulillah masyarakat kami antusias dalam setiap ada kegiatan pelayanan seperti ini. Terkait masalah transportasi itu menjadi kendala bagi kami. Alhamdulillah setelah adanya layanan PSBB ini, Perahu Sehat Pulau Bahagia, ini memudahkan masyarakat kami untuk menerima pelayanan kesehatan dari PKM Pulau Sabutung. Ya walaupun mungkin ada ibu-ibu yang sudah bolong giginya atau pakai gigi palsu mungkin kali ya. Model pelayanan PSBB ini dirancang untuk meningkatkan efisiensi waktu dan kualitas layanan. Karena itu, tidak hanya memberikan pelayanan kesehatan, saya bersama teman tenaga kesehatan lainnya juga memberikan pelayanan promosi kesehatan melalui penyuluhan terkait dengan masalah kesehatan di wilayah setempat. Palsu. Karena kalau misalnya kita biarkan, biasa itu kalau yang bolong itu sebelahnya, nanti gigi di depannya itu maju ke belakang. Jadi gigi yang bagus jadi goyang. Meski seragam perawat tidak semenarik seragam pramugari atau poluan, namun seragam yang kami kenakan telah disumpah untuk tidak membedakan pasien baik dari segi keturunan, pangkat, ekonomi, suku, dan ras. Jauh dari keterjangkauan bukanlah penghalang. Bagiku, semua itu adalah untaian pernik dari kumpulan mosaik pengabdian dan komitmen. Sebagai seorang tenaga kesehatan yang berada di kepulauan, itulah mengapa aku selalu betah berlama-lama menikmati keindahan sang mentari yang perlahan tenggelam di bibir pantai pulau ini. Berbagi kisah dengan deburan ombak dan bias lembayung sore yang menerpa cakrawala. Perahu nelayan yang pulang dari melaut membawa hasil tangkapan adalah pesona kebahagiaan yang turut kurasakan. Ya, mereka hidup dan bertahan dari perahu. Seperti keinginanku, aku berharap semoga dengan perahu sehat pun masyarakat pulau ini kelak akan mendapatkan kebahagiaan, meskipun itu hanya terbungkus dalam kesederhanaan.